selamat siang untuk kita semua. Salam dan bahagia. Pada kesempatan ini yang pertama saya mengucapkan rasa puji dan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena masih diberikan kesempatan. Pada hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama teman guru di samping saya. Boleh perkenalkan diri, Pak? Baik, terima kasih. Nama lengkap saya Saverius Suba, SPD, biasa disapa Pak Aven. Saya sekarang mengajar di SDI Merotokot dan dipercayakan menjadi wali kelas 6B. Baik, terima kasih Pak Aven sudah memperkenalkan diri. Jadi izinkan saya di sini mau menyampaikan bahwa saya selaku observer dan Pak Aven adalah guru yang mau disupervisi. Kita langsung ke pertanyaannya Pak Aven. Jadi tujuan dari praobservasi ini adalah untuk tujuan praobservasi kita kali ini yaitu untuk mengetahui tujuan pembelajaran yang mau Pak Aven jalankan atau yang mau Pak Aven capai dan hal-hal apa yang mau dikembangkan serta strategi dalam mencapai tujuan pembelajaran yang Pak Aven gunakan. Itu tujuan praobservasi kita pada siang hari ini. Nah, Pak Aven, kira-kira apa tujuan pembelajaran yang Pak Aven rencanakan? Baik, terima kasih. Jadi tujuan pembelajaran yang saya akan rencanakan di sini yaitu dengan melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi. Jadi peserta didik mampu mengidentifikasi nilai kepemimpinan dan contoh-contoh kegiatan dengan benar. Terus yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa juga mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Dan yang ketiga yaitu melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep isi pidato. Oke, berarti tujuan pembelajarannya ada 3 ya Pak? Ya, mantap sekali Pak Aven. Lalu pada pembelajaran yang Pak Aven rancang ini, area pengembangan apa yang ingin Pak fokuskan untuk dikembangkan? Baik, jadi untuk area pengembangan yang saya fokuskan di sini yang untuk dikembangkan yaitu potensi siswa. Potensi siswa ini yang berkaitan dengan karakter, bakat, serta kemampuan dalam mengembangkan diri. Karena dengan semuanya itu, kedepannya mereka bisa melatih diri untuk bagaimana mereka berdiri di depan orang banyak, maupun nilai-nilai Pancasila yang tergantung dalam sila ketiga Pancasila. Oke, baik Pak Aven. Dari jawaban Pak Aven tadi, ada kaitannya dengan pembentukan karakter, minat, bakat, dan kemampuan peserta didik. Nah, Pak Aven ini cocoknya langsung masuk ke pengelompokan kesiapan belajar siswa atau pengelompokan kemampuan belajar siswa. Adanya di pembelajaran berdiferensiasi. Artinya, apa yang Pak Aven mau kembangkan itu tentang kemampuan belajar siswa secara lebih. Jadi dari jawaban Pak Aven tadi, berarti proses pembelajaran atau area yang mau dikembangkan pada pembelajaran ini yaitu pengelompokan siswa berdasarkan kemampuannya. Jadi sebelum Pak Aven melaksanakan proses pembelajaran itu, sebelumnya Pak Aven harus mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya. Oke. Strategi apa yang Pak gunakan di dalam pembelajaran yang Pak Guru rancang ini? Baik, jadi untuk strategi yang saya gunakan di saat pembelajaran ini, yang pertama saya harus menggunakan media pembelajaran yang tepat, yang sesuai dengan materi yang saya ajarkan nanti. Di sini media pembelajarannya itu seperti media menggunakan LCD dan menampilkan gambar-gambar pemimpinan idola yang mereka suka. Setelah itu nanti ada pidato yang akan disampaikan di sini. Nanti mereka akan kelompokkan. Dan dalam hal ini, strategi yang saya rancang juga yaitu dengan cara mendekatkan diri dengan peserta didik sebagai
sahabat mereka, sebagai guru maupun sebagai penamping mereka, agar ketika dalam belajar nanti mereka tidak kaku dalam hal ini. Oke, artinya strategi yang Pak Guru gunakan di dalam pembelajaran ini, dari penjelasan Pak Guru itu, Pak Guru menggunakan pendekatan saintifik, ya. Pola pendekatan kepada peserta didik. Lalu media apa tadi Pak Guru? Coba dijelaskan lagi yang Pak Guru gunakan di dalam pembelajaran tadi. Baik, media yang saya gunakan nanti yaitu menggunakan LCD, sama menggunakan Canva juga, dan menampilkan materi-materi yang sesuai dengan pelajaran yang akan diajarkan pada saat nanti, yaitu dengan YouTube juga, media YouTube maupun media-media lain yang berkaitan dengan materi tersebut. Baik Pak Apen, kalau berkaitan dengan LCD, YouTube, berarti Pak Apen mau menyajikan media itu berupa video dan juga mungkin media gambar. Oke. Kapan Pak Guru akan melaksanakan proses pembelajaran ini yang Pak Guru rancang? Baik, untuk pelaksanaan dalam pembelajaran ini yang saya akan laksanakan yaitu pada tanggal 13 Februari di tahun 2024. 13 Februari di tahun 2024 yang saya akan rencana. Di jam pertama, itu tepatnya di hari Selasa, di jam pertama dengan materi tema 7 yaitu kepemimpinan, di mana ada 2 materi di sini yaitu muatan PKN sama muatan bahasa Indonesia. Baik Pak Apen. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Lebih semangat lagi. Selamat pagi. Pagi, Pak. Apa kabar hari ini? Baik dan luar biasa. Terima kasih sudah bertemu kembali di hari yang baru ini. Tentunya anak-anakku dalam keadaan sehat-sehat semua. Sehat tidak hari ini? Sehat. Baik, jadi hari ini kita bertemu lagi di kelas 6B ini. Jadi pada hari ini kita akan melakukan aktivitas kita di sekolah ini ya, di kelas ini mulai dari pagi sampai jam pulang siang. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru minta satu orang untuk membawa kita dalam doa agar kegiatan kita berjalan dengan baik. Pak Guru minta ketua kelas memimpin doa untuk kegiatan kita ini. Baik, terima kasih kepada ketua kelas yang telah memimpin kita di dalam doa. Sekarang hadir Pin dan alasannya tidak hadir. Pin sakit. Ya, Dinda tidak ada kabar. Oke, baik. Jadi 2 orang yang tidak hadir ya. Pin sama Dinda ya. Nah, jadi sebelum kita mulai pelajaran, sebagai rasa nasionalis kita terhadap bangsa dan negara ini, Pak Guru minta kita berdiri semua. Berdiri, kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Tahu lagu Garuda Pancasila? Tahu. Oke, baik. Sekarang kita nyanyi sama-sama ya. Garuda Pancasila. 1, 2, 3. Garuda Baik, jadi hari ini
kita belajar di tema 7. Silakan buka buku Bukena tema 7 di subtema 2. Ya. Halaman berapa? 120 ya, tema 7. Jadi tema 7 tentang apa? Tentang kepemimpinan. Jadi di subtema 2 ini kita belajar tentang apa? Pemimpin idola. Nah, pemimpin idola. Jadi adapun tujuan pembelajaran ya, tujuan pembelajaran yang akan kita capai hari ini. Jadi ada 3 tujuan pembelajaran yang akan kita capai. Yang pertama itu melalui kegiatan mengamati dan berdiskusi, siswa mampu mengidentifikasi nilai-nilai kepemimpinan dan contoh kegiatan dengan benar. Itu yang pertama. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan nilai-nilai persatuan dengan benar. Yang ketiga, melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato. Jadi itu capaian pembelajaran hari ini ya. Tujuan pembelajaran hari ini itu ada di 3. Nah, baik. Jadi sebelum Pak Guru melanjutkan, Pak Guru akan membagikan media LCD dan proyektor yang akan kita tampilkan. Tapi Pak Guru akan bagikan sebuah foto lewat link, lewat grup kita ini, grup kelas 6B. Ya, Pak Guru akan kirim foto yaitu tentang materi hari ini. Materi hari ini tentang apa tadi? Kepemimpinan. Berarti ada pemimpin. Nah, jadi Pak Guru akan bagikan, kirimkan foto di grup. Ya, Pak Guru kirim foto di grup, link yaitu foto tentang pemimpin idola. Ya, silakan lihat pemimpin idola di situ. Pemimpin idola di situ silakan lihat. Sudah lihat pemimpin idola? Silakan melihat pemimpin idola. Sudah lihat? Sudah lihat gambarnya? Sudah lihat dari gambarnya? Sudah bisa lihat? Baik, Pak Guru minta salah satu siswa untuk menyebutkan dari gambar-gambar tersebut pemimpin idola yang mana yang kalian paling kagumi dari tempat duduk sebelah sini. Gian, dari foto-foto yang sudah dikirimkan, pemimpin idola mana yang paling dikagumi? Ya, baik. Dari kelompok ini, dari Ian mengagumi Soekarno. Tahu itu Soekarno? Tahu Soekarno? Tahu. Nah, jadi Soekarno itu siapa Soekarno? Presiden pertama di Indonesia. Soekarno. Baik, dia sudah mengidolakan Soekarno. Joko Widodo. Baik, Joko Widodo. Siapa itu Joko Widodo? Presiden Indonesia. Baik, jadi Jokowi adalah Presiden Indonesia. Baik. Jadi dari 2 ini kalian mengagumi pemimpin idola. Tentu ada alasannya. Ya, pasti ada alasan. Mengapa sih mengagumi? Ya, alasannya. Ya, tadi dia sudah mengagumi pemimpin idola tadi yaitu Soekarno. Nah, alasan apa sehingga dia sampai mengagumi? Mengapa mengagumi sosok Soekarno?
dari dua jawaban ini, yaitu tadi Giang sudah menjawab bahwa karena presiden, itu pertanyaan awal untuk kalian, untuk memantik kalian agar mengingatkan sosok-sosok pemimpin idola. Sekarang Pak Guru akan membagikan kalian dalam kelompok ya. Bagikan kalian dalam kelompok, nanti Pak Guru baca nama di sini. Silakan berdiri dan ke kelompok kurang paham ya. Nah, jadi untuk kelompok paham penuh ini yang pertama itu Ajam, Herlin, Angel, Agung, Nando. Yang namanya sudah disebut silakan berdiri. Yang namanya tadi itu silakan ke tempat. Terus yang kelompoknya paham sebagian yaitu Rehan, Gwen, Ian, Mariet, Kanaya, Gwen nanti kelompok. Jadi kalau sudah duduk di dalam kelompok masing-masing, sekarang Pak Guru minta kalian lihat kembali foto-foto yang Pak Guru sudah kirim di dalam link tadi. Silakan melihat foto-foto yang Pak Guru sudah kirim di dalam link. Kalian untuk ya di kelompok ya ini kelompok tulis nama pemimpin idolamu. Silakan ambil buku di dalam kelompok masing-masing. Silakan ambil buku, menuliskan nama pemimpin idolamu di situ. Ini kita mati, jadi Pak Guru tulis saja di papan tulis. Yang pertama terus itu menit. Gwen, nilai-nilai kepemimpinan apa saja yang ada pada pemimpin idola kamu? bijaksana, baik dan mencintai rakyatnya, berani dan rela berkorban. Ya, bijaksana, baik, mencintai rakyatnya dan rela berkorban. Itu tepuk tangan dulu untuk kelompok kurang paham. Tepuk tangan, mari tepuk tangan. Baik, sekarang kita ke kelompok paham penuh. Pak Guru minta Nando silakan menjawab untuk soal nomor 1. Silakan Nando jawab nama pemimpin idolamu. Joko Widodo. Joko Widodo. Terus mengapa jadi pemimpin idola? Karena Presiden Joko Widodo tegas dan bijaksana dalam memimpin negara kesatuan Republik Indonesia. Ya. Terus yang ketiga, nilai-nilai kepemimpinan apa saja yang ada pada pemimpin idola? Partisipatif, karismatik, transnasional. Baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok paham penuh. Dan untuk kelompok paham sebagian, silakan Pak Guru minta satu orang untuk menjawab. Pak Guru tidak usah menyebutkan, silakan. Silakan. Siapa yang mau jawab? Kelompok ya, silakan Gwen, Mariet. Yang pertama, silakan langsung baca soalnya, langsung menjawab. Siapa nama pemimpin idola? Soekarno. Yang kedua, Mengapa menjadi pemimpin idola bagi kamu? Karena dia adalah seorang yang tegas dan bijaksana
juga bertanggung jawab bagi seluruh rakyat Indonesia. Terus yang ketiga, Nilai-nilai kepemimpinan apa saja yang ada pada pemimpin idola kamu? Berani dan rela berkorban untuk tanah air, meletakkan kepentingan bangsa dan negara. baik, tepuk tangan dulu untuk kelompok paham semuanya. Baik, dari jawaban kalian semua ini anak-anakku tentang siapa pemimpin idola kamu yang kalian sudah memilih, terus yang kedua, mengapa kamu memilih sosok pemimpin idolamu, terus yang ketiga, nilai-nilai kepemimpinan apa saja yang ada pada pemimpin idola kamu. Nah, jadi jawaban ketiga ini merupakan sosok pemimpin yang kita kagumi, yang kita sukai, ya. Jadi banyak sekali pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar kita maupun di negara Indonesia ini yang kita kagumi. Nah, jadi yang berkaitan dengan materi hari ini yaitu tentang makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya sehari-hari. Jadi masih ada kaitannya itu dengan sosok pemimpin yang kita idolakan. Ya, contoh kecil, selain pemimpin idola yang ada di kalian telah memilih tadi, tentu ada pemimpin idola yang ada di sekitarmu. Ada tidak pemimpin idola yang ada di sekitarmu? Ada. Ada tidak? Ada. Seperti siapa pemimpin idola di sekitarmu? Guru. Siapa? Guru. Guru, baik. Tepuk tangan dulu. Guru, setelah itu apa lagi? Orang tua. Ada? Ketua kelas, baik. Terima kasih. Tepuk tangan, baik. Sebelum itu aku ingin tanya, ketua kelas senang ini siapa? Herlin. Apa yang kalian idolakan dari Herlin ini? Bijaksana. Bijaksana. Terus apa lagi? Tanggung jawab. Apa lagi? Tegas. Ya, inilah sosok itu menjadi pemimpin idola di kelas 6B ini. Tegas, tanggung jawab, bijaksana. Nah, jadi itu contoh kecil pemimpin yang ada di sekitar kita. Selain itu, selain di dalam kelas, mungkin ada pemimpin di luar, mungkin di tetangga kita atau di lingkungan kita, tempat tinggal kita, ada? Ada di tempat tinggal kita maupun di lingkungan tempat tinggal kita? Ada. Siapa? Orang tua. Orang tua, siapa lagi? Selain orang tua? Kakak. Bapak RT, ya. Bapak RT adalah sosok pemimpin idola juga ya. Bapak RT, Bapak desa, Bapak lurah itu adalah sosok-sosok pemimpin idola yang ada di sekitar kita. Baik. Jadi adapun tugas pemimpin, ya, mereka bukan hanya kita mengidolakan mereka, tapi mereka mempunyai tugas dan tanggung jawab serta peranan yang sangat besar ya. Bukan mereka berarti kita mengidolakan, mereka cuma duduk santai tidak bekerja, bukan seperti itu pemimpin idola. Ya, jadi pemimpin di sini yang baik adalah pemimpin yang bijaksana, tegas, tanggung jawab. Nah, itu semua harus mereka yang ada dalam diri mereka. Ya. Kalau pemimpin yang tidak tegas, pemimpin yang kerjanya tidak seperti orang-orang, kerjanya yang tidak peraturan, tentu itu bukan menjadi idola bagi kita. Ya. Ada pemimpin yang seperti itu. Tapi di sini yang kita mau belajar adalah pemimpin yang kita kagumi. Pemimpin yang kita kagumi tadi ya seperti itu tadi ya. Dia harus yang pertama apa tadi? Bertanggung jawab. Setelah itu tegas. Setelah itu bijaksana ya. Dia tidak pilih kasih. Kalau bijaksana berarti dia tidak memilih ini rakyat ini. Dia menyatukan semua. Jadi nilai-nilai persatuan dalam pemimpin itu merupakan nilai pokok dalam Pancasila. Ya, nilai-nilai persatuan dalam pemimpin itu adalah nilai-nilai pokok Pancasila
yang ada pada sila keberapa? Sila keberapa? Sila ketiga Pancasila. Apa bunyi sila ketiga Pancasila? Persatuan Indonesia ya. Jadi sila ketiga Persatuan Indonesia ini dia memiliki makna dan nilai persatuan ya. Jadi sila ketiga Pancasila ini dia mempunyai nilai makna dan persatuan. Nilai makna dan persatuan. Nah, sekarang Pak Guru minta satu orang menyebutkan yang pertama kira-kira makna dari nilai dan persatuan dari sila ketiga Pancasila ini apa? Satu, sebutkan satu dulu. Pak Guru minta satu siswa untuk menyebutkan ya makna dan nilai persatuan dari bunyi sila ketiga Pancasila. Mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Ya, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, Bangsa serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. iya. Jadi mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa itu ada tadi. Ada tadi yang kalian sudah jawab dalam pemimpin idola tadi. Ada tidak? Ada tidak? Ada. Seperti Soekarno, Joko Widodo, Soeharto, Ki Hajar Dewantara, ya, Ibu kita Kartini. Nah itu ada nilai-nilai yang mereka buat yang tercantum dalam sila ketiga Pancasila. Terus yang kedua apa lagi? Yang kedua? Angel, yang kedua? Menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Ya, menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas golongan. Jadi mereka lebih mementingkan kepentingan bangsa ketimbang kepentingan pribadi mereka. Jadi mereka lebih memperjuangkan bangsa mereka, rakyatnya daripada untuk kepentingan pribadinya. Itu yang terkandung di dalam sila ketiga Pancasila, makna dan nilai persatuan. Terus yang ketiga, apa lagi? Menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Ya, menghormati berbagai keanekaragaman yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Kita tahu negara Indonesia ini sangat luas. Tentu di dalamnya itu berbagai macam keanekaragaman. Ya, seperti keanekaragaman apa? Agama, suku, budaya, ras ya. Jadi dia harus menghormati ya. Tentu sebagai pemimpin dia harus menghormati itu sebagai perbedaan keanekaragaman yang dimiliki bangsa Indonesia. Ras kita di tempat ini beda dengan ras yang kurang berada di Pulau Jawa, Pulau Kalimantan. Jadi sebagai pemimpin yang diidolakan dia harus menghargai itu, ya, menghargai serta menghormati keanekaragaman budaya, suku, karena kita tahu Indonesia ini sangat luas. Baik, jadi itu untuk di muatan PKN ya. Nah, setelah itu di muatan PKN juga ini ada bacaan sosok yang idola di sini ya. Silakan lihat sosok yang idola situ di tentang bacaan Pak Lurah. Ya, Pak Lurah. Apa? Pamanku Lurah idola. Pak Guru minta satu orang untuk membaca. Gue silakan membaca Pamanku Lurah idola. Pamanku Lurah idola. Ini cerita tentang paman Badi namanya. Ia seorang lurah di desanya. Warga biasa memanggilnya dengan sebutan Pak Lurah. Tetapi aku tahu mereka mengenal dekat.
hormat serta sayang kepada beliau. Walau menjabat sebagai lurah, pamanku hidup sederhana. Gaji dan fasilitasnya yang diperolehnya tidak digunakan untuk kepentingan pribadinya. Rumahnya tetap mungil sederhana, hanya berlantai semen. Untuk apa rumah mewah berlantai keramik? Yang penting bersih dan nyaman saja. Lantai semen justru terasa lebih dingin kan? Ujarnya ketika aku mengomentari rumahnya. Ternyata dari cerita bibi aku tahu, paman menyisihkan gajinya justru untuk meningkatkan kesejahteraan warganya. Dibangunnya balai belajar sederhana untuk tempat warga belajar membaca. Paman ingin warganya maju. Ia ingin warganya melek informasi. Oke, baik, sekarang ganti lagi di paragraf berikut. Pak Guru minta dari Lia, silakan membaca. Membaca merupakan salah satu cara untuk membuka pintu informasi. Kemudian dengan bibi di sore hari, paman mengajar membaca di balai belajar. Ia sabar dan penuh canda, sehingga warga tak sungkan belajar dengannya. Kadang warga seperti lupa bahwa sang guru adalah lurah, pejabat pemerintah desa. Paman sedikit demi sedikit juga menyediakan berbagai buku di balai belajar. Berbagai buku disediakan seperti buku bercocok tanam, pemeliharaan hewan, atau buku pengetahuan umum tersedia di sana. Ia selalu menyisihkan sebagian gajinya untuk membeli buku di pasar buku bekas. Bukan hanya memikirkan kesejahteraan warganya, pamanku juga selalu bermusyawarah dengan warga sebelum menentukan kebijakan. Aku ingat pernah sekali Pidato ya. Jadi adapun teks pidato itu harus memuat apa saja? Teks pidato. Teks pidato biasanya memuat apa saja? Kalimat sapaan. Coba Pak Guru minta salah satu siswa silakan coba kalimat sapaan awal saat orang berpidato. Satu orang biar tertib, satu orang. Pak Guru minta. Gwen, coba membawakan saat orang berpidato di kalimat sapaan cukup. Berdiri, pakai berdiri, coba. Berdiri. selamat pagi dan malam sejahtera untuk kita semua. Ya, itu contoh kalimat sapaan awal saat berpidato ya. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, setelah itu masih ada lanjutan lagi seperti pendahuluan. Terus apa lagi? Inti. Terus keterangan lengkap, penutup dan salam penutup. Ya. Nah, biasanya orang berpidato maju depan, selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Nah, marilah kita panjat, puji syukur kepada Tuhan karena telah memberikan kita keadaan yang sehat walafiat sehingga pada hari ini kita bisa berkumpul di tempat ini. Sampai selanjutnya ya. Nah, jadi itu adalah teks pidato yang harus memuat ada sapaan, pendahuluan, inti, keterangan lengkap, penutup dan salam penutup ya. Kita lihat di buku di situ ada contoh tentang bacaan pidato. Coba lihat di buku halaman 125. Nah, sekarang Pak Guru minta satu orang membacakan pidato itu di depan kelas. Pak Guru minta Herlin silakan membacakan pidato itu di depan ya, dengan suara yang lantang, tegas. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas segala anugerahnya kita masih diberikan nikmat keselamatan dan kemerdekaan hingga saat ini. Pada upacara hari ini, izinkan Bapak untuk menyampaikan keteladanan sikap Ki Hajar Dewantara dalam peringatan Hari Buku Nasional ini. Seperti kita ketahui, Ki Hajar Dewantara adalah sosok yang peduli akan pendidikan bangsa ini. Gelar Bapak Pendidikan Nasional diselamatkan pada
Membaca adalah kegiatan yang bisa dilakukan oleh siapa saja, orang dewasa, bapak atau ibu guru, maupun orang-orang telah berusia lanjut. Buku adalah sumber sebagai informasi yang dapat membuka wawasan kita tentang berbagai ilmu pengetahuan, sosial budaya, maupun aspek kehidupan lainnya. Anak-anakku yang Bapak banggakan, marilah kita tularkan kepada diri kita semangat Ki Hajar Dewantara dalam kegemarannya membaca buku. Marilah budayakan membaca buku. Dengan begitu, kalian akan menjadi anak yang berilmu dan kelak dapat meraih cita-cita setinggi langit. Itulah yang bisa Bapak sampaikan. Atas perhatiannya, Bapak ucapkan terima kasih. Baik, terima kasih kepada anak Gerlin yang sudah membaca teks pidato yang telah dibacanya. Jadi itu adalah salah satu contoh pidato dari siapa pidato itu? Dari Bapak Ki Hajar Dewantara. Dia membaca tentang sosok Ki Hajar Dewantara ya, bukan Bapak, tapi dia membawakan pidato tentang tokoh yang idola yaitu Bapak Ki Hajar Dewantara. Baik, jadi kita sudah belajar tadi, Pak Guru sudah menjelaskan di muatan PKN sama muatan bahasa lisan, di mana muatan PKN tadi tentang makna sila ketiga Pancasila dan penerapannya, dan yang bahasa Indonesia tentang pesan dari teks pidato. Sekarang Pak Guru akan membagikan LKPD ya. LKPD ini ada 10 soal. Ya, ada 10 soal. Nanti dengan perhatikan semua sini. Jadi ada 10 soal. Jadi tidak semuanya setiap kelompok itu mengerjakannya. Ya, misalnya kelompok kurang paham mengerjakan nomor 1 dan 3, 1 sampai 3. Kelompoknya paham penuh, kerjanya nomor 4 sampai 7. Kelompoknya paham setengah, kerjanya nomor 8 sampai 10 ya. Jadi kerjanya per soal ya. Setiap kelompok itu kerjanya tidak semua kerjakan, tapi nanti di saat diskusi baru kita saling tanya jawab. Guru akan membagikan LKPD. Silakan ingat kerjasama ya. Kerjakan soal nomor 1, 2, 3. 1, 2, 3 ya. Ya. 1, 2, 3 dan ya 1, 2 dan 3. Itu kelompok paham penuh. Kelompok yang paham setengah kerjakan soal nomor 4. Soal nomor 4. Terus lanjut soal nomor di muatan bahasa Indonesia nomor 1 dan 2. Sebelum Pak Guru menutup itu, Pak Guru minta coba satu siswa membuat kesimpulan akhir dari makna sila ketiga Pancasila. Makna sila ketiga Pancasila, nilai persatuan dan kesatuan dari sila ketiga Pancasila. Satu orang Pak Guru minta. Silakan Herlin. 1. Silakan. Mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa serta negara dengan cara rela berkorban. Ya, itu 1. Jadi kesimpulan dari materi PKN yang kita belajar hari ini tentang makna sila ketiga Pancasila, yaitu yang pertama tadi, mempunyai rasa cinta kepada tanah air, bangsa serta negara dengan cara rela berkorban demi kepentingan bangsa. Itu 1. Terus yang kedua, menempatkan kepentingan keselamatan, persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan. Itu yang kedua. Yang ketiga, menghormati berbagai keanekaragam yang dimiliki oleh bangsa Indonesia. Itu yang sama bahasa Indonesia. Nah, sekarang
sebuah pertanyaan refleksi buat kalian. Ya, pertanyaan refleksi. Yang pertama, Pak Guru minta menjawab dengan singkat ya. Menjawab dengan singkat. Yang pertama, pertanyaan buat pribadi kalian masing-masing. Coba pikir dan renungkan ya. Pikir dan renungkan ya. Apakah mudah menjadi pemimpin idola? Coba pikir. Apakah mudah untuk menjadi pemimpin idola? Tidak. Mengapa tidak? Mengapa tidak bisa menjadi pemimpin idola? Alasannya apa? Satu orang belum minta pemimpinan yang ada pada pemimpin idola. Jadi itu pertanyaan refleksi buat kita. Jadi harapan Pak Guru ke depan ketika kalian sudah selesai dari tempat belajar ini, ketika menjadi pemimpin yang apa saja, di bidang apa saja, jadilah pemimpin yang disukai oleh masyarakat. Bukan ke depan, tapi mulai saat sekarang pun, mulai di rumah, jadilah sosok pemimpin, ya. Jadilah sosok pemimpin untuk diri sendiri, ya, untuk adikmu, ya. Jadilah pemimpin untuk keluargamu. Berbagai cara yang kalian harus lakukan, hal-hal baik. Ketika kalian sudah melakukan hal-hal baik, kalian sudah dikatakan menjadi seorang pemimpin yang baik, pemimpin yang idola, ya. Bukan hanya di kelas ini, tapi sekarang kalian sudah duduk di kelas 6. Kalian ada ujung tombak, ya. Dengan sisa beberapa waktu yang sebagian ini, kalian diminta untuk menjadi pemimpin untuk adik-adikmu di kelas 5, 4 sampai kelas 1 ya. Jadi hal-hal baik itu yang harus dilakukan ya, yang harus dilakukan. Baik, jadi untuk itu materi kita hari ini sampai di sini. Jangan lupa sampai di rumah, ketika pulang rumah, Pak Guru minta kalian untuk mengidentifikasi pemimpin-pemimpin yang ada di sekitar tempat tinggalnya. Bapak RT, Bapak Ketua Lingkungan, ya, Bapak Dusun, menjadi mengidentifikasi mereka tentang kegiatan-kegiatan yang mereka lakukan ya. Jadi baik, materi hari ini sampai di sini ya. Semoga kita diberi kesehatan dan jumpa lagi di hari besok dengan keadaan sehat walafiat ya. Jadi untuk itu materi kita cukup di sini, kita tutupi dengan doa penutup. Jadi satu orang Pak Guru minta untuk memimpin kita dalam doa. Selamat sore untuk kita semua, Ibu Nur, Pak Afen. Apa kabar sore hari ini? Baik, Alhamdulillah. kabarnya. Luar biasa. Ya, terima kasih untuk waktu dan kesempatan pada sore hari ini masih boleh hadir di ruangan Zoom meeting ini. Jadi kesempatan sore hari ini kita mau melaksanakan kegiatan pasca observasi. Bersama saya sebagai observer tadi menjalankan observasi di kelasnya Pak Ahwen kelas 6. Pada pembelajaran tadi Pak Ahwen sudah menerapkan pembelajaran berdiferensiasi. Oke, baik Pak Ahwen. Kegiatan pasca observasi ini ada beberapa pertanyaan yang saya mau ajukan ke Pak Ahwen. Setelah melaksanakan proses pembelajaran tadi, kira-kira apa yang menjadi kelebihan dari Pak Ahwen? Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Di saat proses pembelajaran tadi, menurut saya ada kelebihan. Yang pertama itu saya sudah membuka kegiatan pembelajaran dengan benar, di mana tadi saya sudah memulai dengan sapaan awal, berdoa, menyanyikan lagu sebagai rasa nasionalis peserta didik kepada bangsa ini.
Setelah itu, di dalam kegiatan inti tadi saya sudah mengelompokkan peserta didik berdasarkan kemampuan mereka. Terus yang berikut saat berdiskusi tadi sudah bisa mengarahkan siswa dalam berdiskusi yang baik dan benar. Mengarahkan dalam arti di sini saya melihat siswa mengarahkan mereka agar di saat berdiskusi itu mereka ada nilai-nilai kerjasama, tanggung jawab, disiplin di situ. Jadi itu yang menurut saya kelebihan saya tadi saat proses pembelajaran. Baik Pak Ahven, terima kasih dari kelebihan yang Pak Ahven gambarkan. Kira-kira adakah kelemahan pada proses pembelajaran tadi yang Pak Ahven rasakan tadi? Ya, yang saya rasakan tadi, ya, menurut pandangan saya setelah saya selesai mengajar tadi, yang pertama itu saya belum terlalu optimal dalam menggunakan media pembelajaran yang berbasis IT. Jadi sangat-sangat kurang sekali dalam menggunakan media pembelajaran tadi. Terus yang kedua itu dalam proses pembelajaran pun saya kurang memberikan penghargaan kepada peserta didik. Setelah mereka melakukan, menjawab misalnya, melaporkan hasil diskusi, saya kurang memberikan penghargaan yang berupa tepuk tangan atau apa. Situ. Terus yang ketiga itu tidak memberikan ice breaking ketika saya melihat situasi kelas sudah tidak kondusif. Saya tidak memberikan mereka ice breaking untuk memotivasi atau menyemangati mereka agar mereka lebih fokus lagi untuk kegiatan proses belajar mengajar tadi. Jadi itu kelemahan saya di saat proses belajar mengajar tadi pagi. Iya, baik Pak Ahven. Kira-kira rencana tindak lanjut yang mau Pak Ahven jalankan itu seperti apa? Ya, untuk rencana tindak lanjut sih dari ketika saya melihat kekurangan saya tadi ya rencana tindak lanjut. Yang pertama saya lebih menyiapkan perangkat pembelajaran yang berupa media, yaitu yang berbasis IT dengan baik dan benar, lebih berkarya lagi agar ketika proses belajar mengajar tidak terjadi kaku. Terus yang kedua, ya ketika memberikan ke depan, ketika itu nanti saya memberikan pujian-pujian kepada peserta didik. Ketika mereka menjawab atau apa, saya harus memberikan penghargaan. Tidak selamanya penghargaan itu berupa benda atau apa, tapi penghargaan berupa pujian. Terus yang ketiga itu memberikan ice breaking untuk menyemangati mereka. Saya harus memberikan ice breaking. Terus yang keempat itu saya harus menyiapkan perangkat pembelajaran yang lebih berinovatif, yang sesuai dengan kemampuan mereka yang berdasarkan bakat, minat, maupun kemampuan mereka. Oke, baik Pak Ahven. Terima kasih dari rencana tindak lanjut yang Pak Ahven gambarkan ini. Saya mau tahu kira-kira kapan yang rencana ini akan Pak Ahven kembangkan? Untuk waktunya itu rencana yang akan dikembangkan yang saya mau ya 1 minggu ke depan, di hari yang sama, di hari Selasa. Kalau bisa 1 minggu depan saya akan kembangkan lagi agar lebih baik lagi dari proses pembelajaran hari ini. Apa yang masukan dari Ibu Yuliana nanti saya kembangkan lagi, nanti saya tuangkan agar lebih baik lagi dari hari ini. Ya. Baik, terima kasih Pak Ahven atas antusiasnya yang sangat luar biasa. Semoga apa yang Pak Ahven harapkan, apa yang Pak Ahven rencanakan dapat terwujud. Nah, Pak Ahven, dari hasil observasi tadi, dari hasil pengamatan saya tadi pada saat proses pembelajaran di kelas, ada aspek dan strategi yang mau Pak Ahven kembangkan sesuai dengan harapan atau tujuan yang Pak Ahven mau capai, yaitu pembentukan karakter siswa. Jadi saya sudah melihat untuk pembentukan karakter siswa itu
Pak Afen sudah jalankan pada kegiatan awal pembelajaran. Pak Afen sudah buka dengan doa, sudah menyanyikan lagu nasional. Di kegiatan inti Pak Afen sudah melakukan diskusi kelompok bersama anak-anak, lalu berdasarkan kemampuan siswa, lalu Pak Afen sudah memberikan kesempatan kepada siswa untuk mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas itu. Pak Afen tidak minta satu persatu siswa, tapi semua siswa itu tadi saya lihat itu punya peran untuk melaporkan hasil diskusi. Jadi tidak ada siswa yang jadi penonton. Itu Pak Afen sudah membentuk karakter siswa. Nah, dari situ kita sudah bisa lihat ada religius, ada kerjasama, ada tanggung jawab, ada jujur, semua sudah masuk di langkah-langkah kegiatan yang Pak Afen buat tadi. Lalu yang kedua itu Pak Afen mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuan. Tujuannya itu baik karena Pak Afen mau menggali potensi dan kemampuan yang ada pada diri siswa. Jika kita melaksanakan proses pembelajaran dengan mengelompokkan siswa berdasarkan kemampuannya, pastinya tidak ada siswa yang terabaikan. Karena di dalam diskusi kelompok tadi saya melihat untuk kelompok yang tidak mampu itu langsung ditangani oleh Pak Afen. Lalu kelompok yang mampu itu dia menjadi tutor untuk kelompok yang sedang. Nah, jadi tidak ada waktu yang terbuang, waktunya efektif sekali, sehingga semua anak itu punya peran dan mereka manfaatkan benar waktu pembelajaran yang ada. Oke, jadi Pak Afen, untuk catatannya agar tidak terjadi keributan di kelas atau siswa yang ada yang bermain, ada yang ngelamun, catatannya Pak Afen jangan sampai gagal fokus. Makanya tadi di proses pembelajaran itu tidak ada ice breaking. Oleh karena itu, untuk mencegah sehingga tidak terjadi keributan, siswa bermain atau ngelamun di kelas, usahakan di sela-sela kegiatan itu ada ice breaking. Itu yang Pak Afen harus buat. Sehingga kelas itu lebih hidup, siswanya juga senang, dan pembelajaran itu jadi menarik. Baik Pak Afen, saya kira itu saja yang saya mau sampaikan. Tetap semangat untuk Pak Afen. Semoga di pembelajaran kali berikutnya rencana pembelajarannya lebih lengkap lagi dan bisa diterapkan kepada peserta didik di kelas Pak Afen. Terima kasih. Kesempatan berikut Ibu Nur, saya persilahkan untuk memberikan motivasi dan penguatannya kepada kami. Jaringan pasti. Jaringan pasti Ibu Nur. Enggak, kantor kenapa potong kan? Potong. Kayak yang berusaha mau apa? 8 menit. Oke. Halo. Bisa. Halo. Ya, Kak Nur. Ya, oke. Ya. Bisa dengar suara? Bisa. Ya, bisa. Oke. Jadi, baik. Kita lanjut tadi terputus ya. Terima kasih untuk percakapan pasca observasi yang sudah saya dengar sore hari ini. Tadi saya sudah melihat Ibu Yun sudah mengajak rekan gurunya untuk berefleksi terhadap hasil pembelajaran, kemudian menyampaikan hasil observasinya terhadap rekan tadi, rekan guru di sini Pak Afen sudah disampaikan. Kemudian saya juga melihat rencana tindak lanjut, kemudian
sudah juga ada pertanyaan tentang kapan akan dibuat pembelajaran atau diobservasi berikutnya. Itu juga sebagai bentuk tanggung jawab juga saya sudah melihat pertanyaan itu muncul dalam percakapan pasca observasi sore hari ini. Jadi terima kasih. Memang dalam melakukan pembelajaran itu memang kita memang sangat perlu untuk melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah kita lakukan. Kenapa demikian? Nah, ini untuk membantu kita mengetahui dan memperbaiki jika terdapat kekurangan-kekurangan selama proses pembelajaran. Jadi memang seperti yang Ibu Yun sampaikan tadi juga bahwa ice breaking itu penting untuk mengembalikan fokus siswa dalam mengikuti pembelajaran kita. Jadi mungkin ya tanggung jawab yang ke depan itu yang harus dilakukan selain pembentukan karakter melalui tadi misalnya berdoa dan segala macam, ice breaking juga penting dilakukan apalagi pada anak-anak usia lebih dini gitu. Itu saja mungkin masukan dari saya. Terima kasih untuk kolaborasi hebatnya. Selamat sore untuk kita semua. Selamat sore. Selamat sore. Terima kasih juga Ibu Nur, Pak Afen. Kita sudah Ya. sore sekali ini, jadi Ya, mohon minta maaf banyak dan semua ini gara-gara saya.